dipanggilin MC. Sud. Aduh. Jack, Tiduran di goa, sabuk api. Jack. Aku nggak paham. Ketawa-ketawa tadi ngomongin aku ya? Ini kenapa nyalain bukan dong? Si Rian bukan yang pakai background Gajah Mada? Background Gajah Mada. GM siapa? Jack. Si Jack. Rian sama si Jack suka kebalik wae. Kalian nanti kayak gitu ya, biar lucu. jadi tahu. Gia ITB ya, Gia ya? ITERA. Di mana? Surabaya. Sumatera. Di Sumatera. Oh, Sumatera. Janyakar. Oke. Kavi juga nanti pakai background-nya. Teguh ya, Gu ya. Teguh kedokteran kan, Gu ya? Bukan, Teh. Salah. Rian yang kedokteran mah ya? Rian. Oh iya, Teh. Rian sama Lutfi. Oke. Nanti pakai gituan ya, biar lucu. Aduh. Guys. Lanjut ya. Halo guys. Ketutupan. Hihi. Kebalik. Nah. Apa yang kebalik? Kameraku. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah kebanyakan menjawab yang D, tidak menggunakan tanda petik 2. Ada 2 orang menjawab menggunakan tanda koma setelah kata hebat. Iya. Kemudian yang C, menggunakan tanda koma setelah kata wah. Kan itu benar harusnya Teh. Wah, kau memang hebat, Ndra. Coba wahnya itu menggunakan tanda seru atau tanda tanya? Tanda koma. Koma. Koma atau tanya? Koma atau seru? Koma, Teh. Kalau konteks kalimatnya seperti itu. Tanda seru, Teh. Kenapa? Tanda seru. Tanda seru ya. Kecuali kalau dia nyambung nih. Wah, jadi dia terkejut dulu. Baru kau memang hebat, Dra. Jadi ada 2 keterkejutan di sana, bukan keterkejutan ya. Kayak 2 kata seruan gitu. Jadi wah, tanda seru, kau memang hebat, Dra gitu. Kecuali kalau wah, kau bukan. Kecuali kalau yang oh atau kalau konteksnya gini mah kayak tanda seru deh. Teh kata Bang Warik mau ke sekolah lagi, jadi permisi nggak masuk kelas. Oke, boleh. Kalau konteksnya kalimatnya seperti ini, yang wahnya itu menggunakan tanda seru. Ada 2 keterkejutan di sana. Kecuali kalau ndranya hilang. Kalau ndranya hilang, wahnya baru tanda koma. Kalau ndra di sini kan sebagai, jadi ada 2 kata kejutan sama kata panggilan kan di sana. Kecuali kalau wah kau memang hebat, baru wah, koma, kau memang hebat, baru tanda seru. Tapi kalau di sini ada kata ndranya, maka wah, tanda seru, kau memang hebat, Ndra, gitu. Jadi ada 2 kalimat di sana. Oke? Ini yang satu siapa nih yang menjawab betul? Si Jack. Jack, beruntung atau memang benar, Jack? Kalau saya mah Teh, gimana? Ini gagalnya tadi pas di soalnya nggak ada komanya di sininya. Jadi pengen tambahin koma gitu. Oh, kepikirannya menggunakan tanda koma ya? Pesan tadi di soal nggak ada tanda koma dah. Masa sih? Emang nggak muncul tanda komanya? Nggak ada, jadi saya milih ini. Oh, oke. Berarti bukan karena alasan yang tadi ya, yang menggunakan tanda seru. Oke, ini untuk pengetahuan ya. Berarti kalau kasusnya seperti ini, ada kata seru di depannya, kemudian ada kata sapaan di belakangnya. Maka dipisah ya. Jadi wah, tanda seru kau memang hebat, Ndra. Kemudian ininya nih, ada kesalahan ejaan. K-nya harusnya apa? Ditulis huruf kecil atau kapital? Kapital kalau tanda seru. Wah,
Tanda seru, kau memang hebat, Indra. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tuh, ini banyak yang betul kok. Keempat, satu orang. Ketiga, satu orang pertama. Ayahku bernama Seto Martono, sarjana pendidikan. Beliau adalah seorang guru. Beliau lahir di Pekanbaru 2 Februari 1979. Sekarang beliau tinggal di Jalan Makassar nomor 3 Pekanbaru. Nah, ini bukan jelas sekali ya. Tanda baca ini nih fungsinya apa nih? Ya kan, harusnya tanda koma aja kan? Di Jalan Makassar nomor 3, Pekanbaru. Bukan seperti ini. Aku Ya. lihat nomornya itu teh. Nomor mana? Nomornya udah besar. Nomornya huruf besar. Fontnya ini. Bener gini nomornya. Kan emang M-nya besar. Font memang gede. Ingat, yang ditanyakan tanda baca bukan ejaan. Oh iya. Ayo, berbeda ya. Berbeda soalnya. Jangan terkecoh. Oke. Tapi itu benar nomornya huruf besar apa huruf kecil teh? Nomornya Bener. kalau iya Kapital besar. kan teh? Beliau lahir di Pekanbaru, 2 Februari. Sekarang beliau tinggal di Jalan Betul, huruf kapital kok. Bener kapital. Betul. Harusnya yang salah kan itu pakai koma kan, bukan pakai dalam Iya, kurung gitu. betul. Kirain nomor maksudnya, kira yang ini. 3-nya besar. Oh, ternyata tiganya ininya di ya, somanya. N-nya ya. N-nya ya. Iya. Kirain tuh yang ini tadi, makanya kenapa dipermasalahkan. Ternyata ini N-nya besar betul. Dia seharusnya kan koma saja, tidak menggunakan tanda Baca. kurung. Tanda baca, tanda kurung. Dari kurung. Harus dong menggunakan tanda baca mah. Oke, bagus ya. Tapi salpok. Salpok. Kita lanjut. Teh. Ya. Kalau SPD itu emang nggak usah dispasi berarti ya? Nggak Harusnya S titik spasi, spasi PD. Enggak, Harusnya enggak. spasi teh. Harus spasi ini. Oh, spasi. Yang ininya kan di sini, bukan yang di sini ya? Iya, yang S titik S spasi. titik spasi PD. Harusnya spasi. Kau kira Jadi- yang ini nih? Bukan dilihat dari situ salahnya berarti ya? Bukan. Oh. Oke. Itu koma kan? Mana? Ini koma. Heeh. Bener Ininya kayu nggak pakai spasi kan? Kan maksudnya spasi si abis setelah S titik spasi. Ya enggak lah. Nggak pakai, Nanti- nggak pakai. S titik spasi PD titik. Nggak pakai. nggak pakai ST dong. juga kan enggak make kalau sendiri-sendiri ya itu. Yang Nggak kelihatan pakai. masalah yang ini atau ini sih? Yang setelah Yang- S Masalah yang ini ya? Ini. yang setelah S titik. S titik PD. Itu pakai spasi kan teh? Enggak, Enggak. enggak pakai spasi. Enggak. S titik spasi PD. Enggak dong. Enggak. Coba lihat di rapat ada nama guru enggak? Iya, dirapat. Kelihatan enggak? Ini Gi. Misal Kavi. Waktu itu pernah denger ya di spasi dari siapa Iya ya pakai pengajarnya? spasi. Dari waktu siapa? itu. Pengajar ada yang pernah bilang teh, masih ingat? Masih Siapa ya? ingat pengajar. Aduh, S titik spasi. Oh, teh ini teh Debi. Teh Debi. Teh Debbie atau Ya. Teh Mei? Teh Debi yang waktu nyontohin nama Gia. Oh iya. Kok jadi gini? Enggak dong, enggak di Iya spasi. gitu. Enggak dong. Jadinya begini. Heeh. Enggak dong. Ini kan sikatan. Misal gini. Prof. Siapa namanya? Coba Prof. Habis koma kali spasinya. Habis koma kali, salah dengar kali. Prof Jack, koma, Spasi SI baru misalnya. M, SI, titik S. titik. Gitu. Yang di spasi itu yang di sebelah sininya. Heeh. Heeh. Jadi Oke. penulisan gelarnya seperti ini. Haja, misal Haja. Oh, Tessa, misal. Haja, Tessa. Dokter. Ini dokter atau dokter? Dokter. Dokter, betul. Dokter. Ayo dokter. Misalnya S.
SI titik koma M S I. Amin, amin. Nah, gitu. Tidak ada spasi ya. Jadi spasi itu hanya ini di antara ini dan ini. Gitu. Kalau spasi semua nanti nih penulisannya. Pernah melihat kayak gini penulisannya? Versi ini. Enggak. Oh ya? Pernah juga Pernah di mana? di sekolah juga gitu. Oh gitu. Yang lain pernah? Oh, Enggak, iya. enggak pernah. Oh, Nah. ini baru pernah nih. Iya. Teguh. Cing, bangun dulu cing. Kram. Kalau dokter pakai titik tidak, ayo. Dokter. iya. Ayo. Ada kan? Pakai enggak, Yan? Rian. Ntar lupa. Calon dokter nih, takut salah nulis nama. Apa bedanya dokter Rian misalnya? Dokter Rian atau Rian sarjana kedokteran? Sarjana kedokteran Beda ini tuh. esket. Sarjana kedokteran baru itu. Baru lulus sarjananya. Kalau dokter tuh habis apa? Ada tes lagi. Oh, Ada kayak kompetensinya. Tes Ada uji profesi. kompetensinya. Nih kalau Riannya cuma baru lulus S1, jadinya gini, bukan Baru S2. dokter, baru sarjana kedokteran. Amin. Terus habis sarjana kan ada koas. Habis koas ada interview itu. Kalau Habis inter baru tes lagi. betul sekali. Itu ya. Baru. 6 tahun sendiri. Sau teteh emang nggak disepasi loh penulisan gelar. Baru tahu, coba bentar ya. Siapa nih yang Ke ngecek? air. bentar coba teh. Teh permisi ke air. Oh iya boleh. Nih kalau bisa Udah bobo lagi. Anissa S titik S. Pop. Sarjana sastra. S titik hum. Mau ikut Zoom tuh. Bisa gini sih penulisannya. Baru tahu loh. Oh, kalau nggak nanti kakak baca lagi ya, takutnya kakak yang keliru. Tapi tahu kakak mah penulisan gelar itu tidak dipisah. Karena tanda titik saja sudah kayak bukan penyebutan, penanda singkatannya gitu loh. Jadi tidak perlu dipisah lagi gitu. Kayak nama kalian aja, nama kalian kan misalnya siapa yang namanya 3? Rian udah dikasih contoh. Oh, cuma Rian doang. Oh, nih N Lutfiah Ramadhani ya. N, coba kakak singkat di depan. N. N-nya ada titik enggak, Teh? Kenapa? N-nya bukan singkatan loh, Teh. Oh, bukan. Emang ya? namanya gitu, Teh. Oh, bukan berarti Di aktanya ada N. Gia deh, Gia. Oh, iya. Gia, P-nya juga itu. P-nya kayak Lutfiah juga? Enggak. Enggak, Enggak, Riana. ada. M-nya double nggak? Muhammad. Muhammad gini. Apa pakai C? Muhammad gini ya. Anggap aja betul lah. Diriku baru tahu kalau CN itu enggak ada kepanjangannya. Muhammad Gia P titik A. Ini kan sama kasusnya kayak gini nih. Enggak P spasi A titik kan? Jadi titik itu sudah sebagai penanda perpisahan. Perpisahan. Waduh. Jadi gini, Muhammad Gia P titik AIPA. Ya sih di internet gitu teh. Di internet gimana? Yang kayak Teh Ya, Debbie? yang kayak teteh bisa. Oke, sau Teteh ya. Soalnya ini tanda titik saja itu sudah kayak yang ya disingkat kayak gini lah kasusnya kayak Muhammad Gia P titik A gitu kan. Berarti P-nya apa ya? Priani. Muhammad Gia Priani awal. Apa? Priana. Oh, Priana. Kalau siang Priana, kalau malam Priani. Muhammad Gia Priana Awaludin. Ini sama, ini juga sarjana pendidikan gitu. Enggak dipisah dah. Oke, Teh. Oke ya.
Sip. Riyadi. Lutfi ya, kalau siang malamnya Lutfi ya. Oke. Maaf. Aduh, Rian, si bucin. Astagfirullah. Udah habis ya 5 soal doang. Oke. Aha. Nyanyi. Nyanyi. Oh, nyanyi. Katanya si Rian Karaoke mau dulu. ngebahas itu soal TO. Soal Teo Karaoke aja dulu, teh. karaoke dulu. Boleh. Oh, soal Teo. Oh, Kalau vokal nggak dulu. dibahas, nggak naik. Vokal dulu, Cena. Vokal 3 menit ya. Aha. Kan satu lagu kan 3 menit. Iya. Rata-rata kan 3 menit. Mau lagu apa, Sok? Tes vokal Balonku dulu. ada Ah. lipat. Atau mau Jangan, Indonesia Raya nih, kalian harus hormat. Harus berdiri. Jangan. Ini lagu ini enak banget tau. Mana tuh? Salah. Lagunya si itu. Si Ih. apa? Yuk. Ardito. Ih, Kenapa tuh Tessa geli? Mau apa, Sok? Oh ya. itu aja Rosa. Rosa. Tuh, Ya. nggak tahu lagu-lagu Indo. Nggak tahu lagu. Bulan di Kekang Malam. Bulan di Kekang Malam. Yang mana nih? Ah, apa itu? Tenda biru, tenda biru. Umurnya ketahuan ya. Apa itu Rosa? Aku baru tahu loh. Dikekang, D-nya dipisah atau disatukan? Disatukan. 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 Betul, dikekang oleh ada kan ya, berarti disatukan. Yang mana sih lagunya Menangis. Dikekang Malam teh? Ya jangan itu Ibang dia. Iya. diprotes. Apa burung puyuh. Masih laku loh. Ayo apa? Belum apa tuh, Man? Sebutkan huruf Dua ini kursi, aja. dua Tulus aja kursi. tulus. Tulus. Kursi mau dangdut. Aduh, Yang mana? yang itu Eh, teman hidup. Aduh. Aduh. Pipa 1 udah pada gede. Beger. Bilangin ke Kak Ketularan Fajar. Bang Rian bucin nih. Iya nih. Tessa kayaknya 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi. 3 tahun Oh, lagi iya. semester 3. Semester Kita 3. belajar Iya, maaf. semester Tiga. 6. Mau apa? Pamit, tukar jiwa, Hmm. hafal semua aku mah. Anjir, sombong amat ya. Oh, hitam putih itu Eh, agak. jangan tulus. Ya udah yang nggak tulus deh. Ya nggak tulus. Beneran. Tidak Lo tulus. ada loh. Lagunya siapa ya? Aduh, aku nggak tahu. Eh. Indo lagi. Pusing teh. A. A whole new world. B. Psychoji. Seikoji. Siti Nurhaliza nih lama-lama. Weh, Jack. Kenapa lagi? Oh iya. Backgroundnya kali karaoke dong sama dia. Kenapa sih ada aja kelakuan si Jack? Ih, parah. Ih. Parah. Oke, teh cepet teh. Oh iya udah siap. Gia udah. Gia lagi Zakaria si Jack. Aduh, Streki Baru nyadar ya. Iya. Yang sempat hits lagi. Mau nggak? Halu. Ayo nggak? Halu. Halu yang galau. Halu yang Feby. Enggak. Iyalah, ha. Bisa yang lain? Nggak Enggak. tahu. Nggak apa-apa lah, ngikut aja dah. Iya dah. Aduh, astagfirullahaladzim, boleh. dicakar. Semua harus ikut. Mau halu? Tolong aja, tolong. 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 Budi Doremi ya? Rasakan Ya itu aja deh Budi. hati. Apa sih siapa yang nyanyi? Budi Remi, Tolong Pak. Budi Doremi. Siapa? Ya itu aja deh. Doremi. Ya, Budi si Budi. Lagu. KKI. KKI. Bukan boneka. Aduh, please, jangan. Ya, ini kan dia. Ini kan ya, benar. Ya yang itu tuh Nah, yang ada atas. liriknya. Yang Yang atas cewek, apa yang cewek. bawah? Yang Apa atas yang- juga ada liriknya. Oke, let's go. Si Jack parah, Jack. Mimin ibu aku tahu disebut-sebut wae.
Jack, marah Jack. Ngakak lah. Nyanyi, nyanyi, jangan di mute. Oke, ayo kita nyanyi. Lihat dulu nih. Ada kesalahan ejaan gak di sini? Nggak ada. Di Telkomsel apa itu? Lihat gerak. Belum. Caranya tuh harus C-nya harus kapital nggak? Enggak. 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 Nah ini kan bukan judul ya. Tinggal ini aja, aktifkan RBT. Tolong boleh dikasih tanda petik di Telkomsel, betul kan? Koma, caranya C-nya Iya. Kecil. tidak ya, kecil. Caranya titik 2, ketiknya K-nya kecil ya. Kecil. Nah di sini kalau dia dijadikan judul juga tidak konsisten. Di sini K-nya kecil, kirimnya kecil kan K-nya. Jadi ini kan bukan judul, cuma pernyataan doang. Berarti salah nih penulisannya. Tanda bacanya tepat nggak? Tepat. Nah, sudah tepat ya. Tinggal ini ditambah tanda titik ya di akhir 12-12. Yuk, let's go. Ada suaranya nggak? Nge-lag tadi aku. Enggak ada. Enggak ada tuh belum. Lupa. Mana suaranya? Udah ada belum? Ada. Ada kan? Ada. 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 Cuman agak nge-lag di aku. Iya, nge-lag. Oke. Ku rasa ku sedang Sedang jatuh cinta. karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Ini gitu ya. Berbeda Kenapa? saat menatapnya. Nyanyi Nyanyi. dong. Ayo, Jack. Duet. Kini hilang berani dekat denganmu, ingin ku Memilikimu, tapi aku tak tahu. Mana aku katakan Kata-kata pada dirinya. lagu Lagu ingin kutuliskan untuknya. yang selalu ku sebut dalam doa sampai aku ucap maukah Aku ku rasa rasaku sedang jatuh. Rasanya ingin berbeda. Asik. oh Apakah ini memang cinta? Cinta selalu berbeda saat menatapnya. di sini aku berdiri dan tetap untuk akhirnya ku katakan padaku Ayo kan sang pakar bucin. katakan pada dirinya. lagu ini ku tuliskan Aku tuliskan untuknya. Dalam doa. sampai aku mampu ucap maukah. Kepada dirinya. Lagu ini ku tuliskan Tuliskan untuknya. nama
Selalu ku sebut dalam doa. doa. Jadi asik. Mungkinkah dia tahu Ada teteh mau nanya. cinta yang ku Mau, boleh? Mau aku Ya, siapa ya? Ada yang mau nanya. Siapa yang mau nanya? Tadi ada ku sebut. Jadi satuin atau nggak usah? Apa? Ku sebut. Beneran nggak sih? Ku sebut disatukan atau dipisahkan? Yang kemarin kayak di liriknya Versa Besari, masih ingat gak? Berarti dipisahkan. Iya, betul. Tadi Seharusnya salah berarti. ada salah ya tadi ya? Iya. Iya, betul. Nih, pada dirinya ini fontnya kali ya. Jadi antara N dan Y-nya berpisah. Mm-mm. Ini juga sama tuh tolongnya. Oh, berarti jenis fontnya kali ya? Iya. Kayaknya style fontnya. lagu ini ku tuliskan Nah, Aku sebut dalam doa sampai aku sampai aku mampu ucap ucap mengkadenan. D-nya huruf kecil atau huruf kapital? Denganku D-nya kecil atau kapital? Di awal atau di akhir? Enggak dong, kan maukah kau denganku? Berarti huruf kecil. maukah kau dengan Oke. katakan Pada dirinya lagu ini ku tuliskan untuknya. Selalu disebut dalam doa. Oke. Dah ya nyanyinya ya. Refreshing aja itu. Kita serius lagi mau? Atau nggak mau serius? Wih, Kuy, Rian. Siapa yang mau? Rian boleh, Gia boleh, atau siapapun yang mau share. Teguh juga boleh. Udah. Oh, Ya boleh. Katanya siapa tadi yang mau share? Soal TO. Kalian. Rian. Aja soalnya dia nge-lag. Halo, adiknya lucu banget. Siapa tadi? Ah, Tania. Rian waktu kecil. Tania, Tania. aduh. Iya. Aduh, Tanianya ada bunga-bunganya sih. Iya, ada bunga-bunganya. Ketahuan nih. Ada wallpapernya itu, lihat wallpapernya. Siapa itu foto masa kecil siapa itu? Lucu ya. Lucu nggak? Rian waktu kecil. Oh, bukan. Dua kali. Mana ada friends-nya? Oh, ini. Grogi tuh gara-gara ada Tania. Tahuan. Tania. Kok statistik? Buset, Tuh, udah paham Pak. dong. Di pembahasan Tian. Ini pembahasan. Duh, dia lagi. Iya. Yang sayang. Aduh, parah. Peno. Ya Allah, jawab dulu Pepe. Males dulu deh, kasihan. Gak punya agama nanti ya kalau Pepe kafir. Dia. Wah. Udah dikirim. Dikirim apa, Kirim apa, Mainnya kirim-kiriman. Aduh, kakak Gantian. Malu dia langsung. Sama aku aja. Ya, ada gosip baru. Mantap. Tania IPA berapa? Nggak ada deh kayaknya, bukan di sini deh. Oh, yang lainnya ya. Atuh, Tessa, biasa aja dong. Mundur tes. Nggak tahu, ngakak banget itu. Mundur tes udah. Perjuangan Hidup kamu gak maafin akan dong, dihargai. Kok jadi Kavi? Jadi Mas Kavi. Ceng. Oke, Vi. Belum bayar nih IndiHome-nya. Sabar ya, sabar. Kavi share pakai laptop. Ya, Bu.
Tolong katakan pada dirimu, lagu ini kutuliskan untukmu. Kelihatan nggak? Kelihatan? Jadi aku nge-like. Mana yang dibahas? Yang mana guys? Pembahasan coming soon. Panjang teh teksnya lihat. Ai, soalnya mana? Soalnya bacaan ini Soal yang utama. kemarin deh. Mana sih soalnya? Ini teh. Bacaan ini utamanya membicarakan tentang topiknya kan, berarti yang ditanyakan ya. Bacaan Iya. ini utamanya tentang, tapi kalian udah tahu jawabannya belum? Belum. Ini jawabannya teh. Mana coba? Menjelaskan sebuah praktik umum dalam melaporkan penelitian dan merangkum sebuah penelitian yang menyajikan dukungan untuk sebuah perubahan dari praktik tersebut. Bacaan ini utamanya membicarakan tentang, kalau menurut kalian soalnya seharusnya nggak gini ya? Iya. Ini Iya, malah iya. jatuhnya jadi kayak simpulan ya. Kalau dilihat ke ininya. Jack, atulah. Punya background berapa sih? Kalau intinya, kalau lihat pilihan jawabannya mah kayak seperti disuruh mencari simpulan ya. Iya. Dan bacaan ini utamanya membicarakan tentang, aku kira tadi suruh nyari topik. Bacaan ini utamanya membicarakan tentang, oke, berarti anggap sajalah intinya ikutin soal ya. Berarti inti utama dari bacaan tersebut. Coba ke atas, Gi, Kavi. Bacaan ini diadaptasi dari Jeffrey Mervis Wainul Research. Rarely see the light of day. Asosiasi says. Oke. Nah, ini menurut kalian teksnya teks yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah gimana ya? Sudah diadaptasi atau dari Google Translate langsung dimasukkan ke situ? Kayaknya dari Google Translate. Translate kayaknya teh. Ya, ya enggak? Dia pernah nemu bahasa Inggris ini teh. Kan ya? Dari ini aja. Dari awal pertama kalimat aja udah ketahuan nih. Strukturnya berbeda ya, struktur-struktur yang kalau kita nerjemahin dari Google Translate ya. Iya, iya. Jadi pusing teh. Kenapa? Jadi pusing. Jadi pusing, ya betul. Kalau pusing berarti kalian pinter. Paham bahwa ini salah ya, struktur kalimatnya salah gitu. Bahasnya jangan yang ini deh. Yang minggu lalu. Silakan dengan hasilnya ketika penelitian. Yang ini Yang dulu. dengan minggu lalu deh. Yang menurut kalian susah, coba yang membingungkan. Kalau ini bisa kan? 5 aneh. Enggak, teh. Aku nilaiku kecil banget. Kecil banget. Betul. Masa Sama pusing kecil. benar Pada kecil semua nih teh. pikir. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan hasil nol ketika Nah, lihat struktur kalimat yang ada di mana gini di tengah kalimat. Ini tidak boleh loh di dalam bahasa Indonesia ya. Ini mengadaptasi ini. Pasti langsung dari Google Translate ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia nggak boleh ada kata-kata di mana. Di mana itu kan kalimat tanya ya. Kata tanya, ingat. Di mana itu kata tanya. Tidak bisa digunakan sebagai konjungsi. Ini kan seakan-akan kayak digunakan sebagai konjungsi kan? Ya, ini nggak boleh loh ya. Kalau kalian nanti di UTBK terus ada soal kalimat efektif, menemukan kata di mana yang dijadikan sebagai konjungsi, ini tidak boleh. Tidak efektif ya kalimatnya ya. Haram itu. Kalau kata di mana dijadikan konjungsi di dalam bahasa Indonesia ya. Mending Teo tak minggu lalu deh. Sok, Teo yang mana bebas? Ini Yang aja. pas kita nilainya jelek itu loh. Aduh, aku maksudnya. Yang TO. Yang berapa? 2H. Ini ya. Teo 5 Teo 5. Yang mana tuh 5 ya? Itu kata si Jack, ini soal aslinya ada di Khan Academy dalam bahasa Inggris. Coba cek. Nah, ini nih.
Yang mana sih? Bener kan berarti? Ini gitu ya? TO3 atau TO4 gitu. Ini bukan. Coba yang 4. Ya udah itu aja. Ini atau bukan? Bukan, itu TO3. Oh, ini TO3. TO berapa sih? TO berapa? 4. TO 5. Yang mana ya? Ini gitu ya? Ini. Di paling atas. Paling atas maksudnya? Scroll ke atas. Ya udah. Ya udah ini aja deh. Ini. Coba soalnya Ini Iya, gampang. Ini mah gampang ya. Gampang-gampang Iya. kita. Yang kemarin susah teh. BBM kalau enggak ya nomor. Oh, Kalau 4 enggak apa? juga bisa. Sok yang mana aja bebas. Dia bukan ya? Nah, TO4. TO4 nya tanggal berapa sih? Itu ada juga. Oh, ini ya, Ada. TO4. Ah, Oh, ini ya. Tuh, Ini? Teo, ya. Di atasnya. Di atasnya scroll. Yang nilainya kecil aja. Kalau udah gede buat Yang paling atas. Ini TO4 paling atasnya. Iya. Yang ini, Ah, klik ya. Ini. Yang mana ayo? Tanggal 18. Itu gampang. oh iya. ya ini gampang. Oh, yang udah. Iya, yang mana? tuh? Nilainya yang kurang dari 10 ada enggak? Kalau enggak ya dia bawah dari 11. Ada. Jadi, yang Ini kecil 9 nih, tadi. 9. Ini. Nah, itu boleh kan materinya itu Tanda apa? baca. Oke. Coba mana soalnya? Pi. Soalnya yang ini teh, yang di Mana? garis bawah. Nah, ini. Nggak ada Dibenerinnya kayak kata-kata gimana? yang itu? Nggak ada kata-kata pernyataannya soalnya? Enggak ada kata-kata. Ya Allah. Pada musim dingin? Ini kayaknya ini ya, teks-teks terjemahan ya? Iya, sepertinya teh. Jadi kelihatannya pusing banget. Iya, benar-benar. Wajar. Apa sih coba? Tidak berubah 227 yang merupakan salah satu 227.1. Yang D-nya apa? Lihat dulu. 227,1, 227, yang merupakan salah satu. Oke, ke atas Ki. Egi lagi Vi. Oke, di sana ada pada musim dingin tahun ya. Pada musim dingin tahun seharusnya. Pada musim dingin tahun 1968, betul ya. Ilmuwan David dan Greg menuangkan nitrat dan fosfat ke danau. Ini adalah ke danau 227. Danau 227 apa tuh? Dan nama danau gitu ya? Iya kali tuh. Berarti nama danau kayaknya di sini soalnya D-nya gede nih. Hurufnya huruf besar nih. Ya kan? Iya. Berarti ke danau 227. Titik, ya kan? Koma. Oh, itu koma atau titik sih? Koma. Kalau di jawabannya koma. Ke danau 227, ini adalah salah satu dari 227, ini adalah salah satu dari 58 masa air tawar. Oh, berarti kalimat satunya dimulai dari pada musim sampai di Kanada ya? Pada musim 8, pada musim dingin tahun seharusnya ya. Pada musim dingin tahun 1968, ilmuwan David Springer dan Greg Brunskill menuangkan nitrat dan fosfat ke danau 227. Ini adalah salah satu dari 58 masa air tawar yang termasuk dalam area danau eksperimental di Kanada. Oke, jawabannya Ki. Ki lagi Vi.
tidak berubah 227 yang merupakan salah satu, 227.1, 227,1, 227 yang merupakan salah satu. Oke. Foto dulu ya. Biar nggak lupa. Oke, lihat itunya Ki. Pada musim dingin sudah berubah 227 titik. Satu dari 58. Oke, berarti di sini selain tanda baca dia juga untuk mengefektifkan kalimat ya. Ya. Coba lihat. Nah, kalau seharusnya kalau kita benarkan, berarti pada musim dingin, kalau yang sesuai dengan kebahasa Indonesia ya, bukan yang translate kayak gini ya. Pada musim dingin, tahun 1968, ilmuwan David dan Greg menuangkan nitrat dan fosfat ke danau 227, lalu 1 dari 58 massa air tawar yang termasuk dalam area danau eksperimen. 1 dari 58 massa air tawar yang termasuk dalam area danau eksperimental di Kanada. Gimana sih? Kok aneh ya jadinya? Pada musim dingin, ilmuwan David menuangkan nitrat dan fosfat ke danau. Ya Allah, aku masih grogi. Seharusnya dari salah satu nggak sih? Jadinya, jadi bukan langsung satu gitu loh, jadi salah satu. Coba deh. Pada musim dingin 1998, ilmuwan David dan Greg menuangkan nitrat dan fosfat ke danau 227, salah satu dari 58 massa air tawar yang termasuk dalam area danau eksperimental di Kanada. Kalau langsung satu makanya nggak nyambung deh. Ini itu kalau dari bahasa Inggris kan one of gitu kayaknya. Iya. Satu doang, nggak pakai salah. Seharusnya dari salah satu. Oh, berarti dia mengikuti kaidah kebahasaan Inggris dong? Iya. Kayaknya Wow. sih. Coba jawaban yang benar apa teh? Harusnya Yang salah satu. Harusnya salah satu. Ya, jadinya 227 salah, salah satu. Kalau bahasa Inggris Iya. nggak ada salah satu gitu kan. Berarti coba ke bawah Oh. jawabannya Oh, yang bener teh. Gimana coba? Bener tahu teh. Coba lihat. Apa ya? Coba Gimana, di coba, atasnya. Kalau kata Rian mah kalau udah ada kata dari di depannya tuh gak usah pakai salah lagi. Kan udah ada Satu. tanda komanya. Oh iya, dari kata dari ya. Betul. Heeh. Gak kebaca tadi. Berarti oh iya ada kata dari, ya benar ada kata dari. Satu dari 58 massa air tawar yang termasuk dalam area danau eksperimen. Iya benar sudah betul. Maaf Itu ada teh, kata Rian darinya. barusan hilang groginya. Aku ini nggak bisa digeser. Ya sudah betul. Jadi ini masuknya ke bahasa jurnalistik ya, dia bukan bahasa fiksi. Jadi dia sering menggunakan tanda koma ini untuk memperingkas kolom. Kalau di koran kan kolom itu jadinya mahal ya. Semakin banyak kolom maka semakin mahal. Makanya untuk bahasa jurnalistik ini sering banget menggunakan tanda koma. Padahal mungkin ini bisa dipecah menjadi 2 kalimat. Coba kalau agar tidak membingungkan, kalau seandainya ini dipecah menjadi 2 kalimat, jadinya seperti apa? Pada musim dingin tahun 1998, ilmuwan David dan Greg menuangkan nitrat dan fosfat ke danau 227, titik, ya kan? Iya. Nah, terus selanjutnya gimana? Aduh. Danau tersebut Oh, gitu. Merupakan salah satu dari satu dari atau salah satu dari, ayo konsisten. Iya, gitu. Danau tersebut merupakan satu dari 58 massa air tawar yang termasuk dalam area danau eksperimental di Kanada. Nah, berarti ini maksudnya ke bahasa jurnalistik. Dia menggunakan tanda koma. Jadi menghilangkan subjek. Subjeknya kan seharusnya tadi danau tersebut merupakan satu dari, ya kan? Jadinya subjeknya dihilangkan. Subjeknya ngikut di kalimat yang danau 227-nya. Yang pertama. Nah, itu untuk
Bahasa jurnalistik bagus ya, berarti UTBK-nya menggunakan bahasa jurnalistik. Levelnya udah level tinggi nih. Oke, coba kalimat selanjutnya. Yang coba dipotong deh. Ya, boleh. Pengen nanya, kalau bedanya salah satu sama satu itu apa? Salah satu. Kalau salah satu berarti kan dia sudah dikelompokkan, sudah diambil sampelnya, salah satu. Tapi kalau satu dari berarti masih gimana ya maknanya? 1 dari 58, berarti dia itu masih menjadi gabungan dari 58 masail. Tapi kalau salah satu dari masail berarti sudah diambil gitu sampelnya. Tapi kalau satu dari masih masuknya ke 58 itu gitu, belum dipilih gitu. Oh iya. Tessa kenapa Tessa? Pusing. Oke, kalau nomor 2 apa jawabannya? Nomor 2. Pertanyaannya apa? Merusak dan tidak bertanggung jawab. Oh, sama kayak tadi ya. Dipoto dulu mau di Apanya teh? Oh, itunya, pilihan jawabannya. Biar kita cocokkan. Oke, kita ke teksnya. Nomor 2. Itu soal apa teh? PBM ya? PBM. Walaupun menambahkan gimana sih mengontaminasi bukan Skender dan Ruskin mengontaminasi bukan karena niat jahat, tetapi dalam rangka penelitian. Walaupun menambahkan senyawa kimia secara signifikan mungkin tampak merusak dan tidak bertanggung jawab, metode ini kadang-kadang merupakan cara paling efektif untuk memengaruhi. Oh, TO3. Iya, TO3. Dikira TO6. Merusak dan tidak bertanggung jawab dengan metode ini. Coba kalau merusak, tampak merusak dan tidak bertanggung jawab. Merusak, koma, dan tidak bertanggung jawab dengan metode ini. Tidak perlu ya, tidak perlu. Yang B, jawaban B tidak perlu. Kemudian yang C, merusak dan, koma, tidak bertanggung jawab, koma, metode ini. Merusak dan, terus diberi tanda koma gitu. Salah dong, harusnya kalau koma kan di depan kata dan, ya kan? Yang C, tidak bertanggung jawab, koma, metode ini. Salah. Yang D. Salah semua itu. Ya, salah semua. Merusak dan tidak bertanggung jawab metode ini. Salah ya. Kemudian yang E, merusak dan tidak bertanggung jawab, koma, metode, koma ini. Salah. Jadi benar, tidak berubah. Sudah bagus kalimatnya. Oke, lanjut. Ya, ini sudah benar ya. Tidak berubah. Yang nomor 3 apaan? Pilihan jawabannya, soalnya. Soalnya apa sih ini? Ini soalnya Pilihan mana nomor di 3 bawah tuh. ini yang paling efektif menggabungkan kalimat yang digarisbawahi? Pilihan mana di bawah ini yang paling efektif menggabungkan kalimat yang digarisbawahi? Selain tidak enak dipandang dan berbau, ganggang ini. Oh, jadi menggabungkan dua ini ya? Dua kalimat. Kok jawabannya yang D sih? Selain tidak enak dipandang dan berbau, ganggang ini menyebabkan penipisan oksigen. Satwa liar Harus tuh sebelum kata koma. Oke, coba. Pilihan jawabannya apa, Gi? Vi. Kita menggabungkan dua kalimat yang digarisbawahi kan? Kenapa jadi hilang yang warnanya? Selain tidak sedap dipandang dan bau, ganggang ini menyebabkan penipisan oksigen. Akibatnya ia membunuh. Yang A, enggak ya. Enggak. Yang A itu tanda titik 2-nya mengganggu sekali. Yang B. Selain tidak sedap dipandang dan berbau, koma, ganggang ini menyebabkan penipisan oksigen, titik koma. Alga yang tumbuh menyebabkan penipisan oksigen. Yang membunuh ikan dan satwa liar di danau. Oke, coba kita. Ini yang B bisa benar loh. Ya, boleh ya. Yang B kita tandai dulu ya.
Dan yang C, selain tidak sedap dipandang dan berbau, ganggang-ganggang ini menyebabkan penipisan oksigen, dan penipisan oksigen disebabkan oleh ganggang itu membunuh ikan. Enggak, yang C enggak. Enggak. Yang C enggak. Yang D, selain tidak sedap dipandang dan berbau, ganggang-ganggang ini menyebabkan penipisan oksigen, yang membunuh ikan dan ini juga bisa. Yang D, yang E tidak perlu ada perubahan, nggak bisa, harus diubah. Kalau yang bahasa normalnya yang B ya. Kalau kita tidak mengacu pada penulisan jurnalistik, jawabannya yang B. Tapi kalau mengacu pada bahasa jurnalistik, jawabannya benar yang D. Jadi dia menghilangkan subjek, menggantinya dengan koma. Itu ya salah satu ciri bahasa jurnalistik itu seperti itu. Ya. Dia habis koma terus yang gitu deh. Jadi dia tuh kalau dibedah kalimatnya banyak yang tidak efektif. Tapi sebenarnya dia itu ini tipsnya kan untuk mengurangi kolom itu dengan menghilangkan subjek. Jadi nanti gini, kalau kita jabarkan yang D, selain tidak sedap dipandang dan berbau, ganggang-ganggang ini menyebabkan penipisan oksigen. Nah, jadi titik. Nah, akibat dari penipisan oksigen ini membunuh ikan dan satwa liar lainnya di danau gitu. Perluasan apa semua? Penyempitan. Penghilangan penyempitan subjek. Penghilangan subjek. Jadi, iya. nanti kalau kalian nanti dapat kalimat efektif ya, coba bahas dengan Teh Mei. Nah, ini pasti bukan susah sih, tidak mudah mencarinya. Jadi nanti tidak mudah sama susah beda. Beda, kalau susah kan langsung down kalian. Kalau tidak mudah ada kata mudahnya, tapi tidak ternyata. Oke, jadi nanti ini kalian itu akan sulit menemukan subjeknya. Karena kalau banyak yang disesapi gitu. Kalau di dalam bahasa jurnalistik. Tapi kalau bahasa yang bahasa yang bukan jurnalistik yang B. Yang B tepat. Jadi di sana ingat nggak penggunaan tanda titik 2 itu kan digunakan untuk merinci kalimat juga. Tapi kalimat yang sudah selesai. Jadi bukan berbentuk klausal lagi. Coba di sini. Selain tidak sedap dipandang dan berbau, ganggang ini menyebabkan penipisan oksigen. Titik ya kan? Seharusnya titik aja udah cukup kan? Tapi di sana penulis ingin menjelaskan bahwa alga yang tumbuh, bahwa penipisan oksigen ini disebabkan oleh alga yang tumbuh. Nah, alga yang tumbuh ini membunuh ikan dan satwa liar lainnya di danau gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan 2 kalimat, tapi penulis ingin menjadikannya menjadi 1 kalimat, 2 kalimat dijadikan 1. Nah, ini kalau bahasa yang aslinya, bukan bahasa jurnalis, yang B jawabannya. Kalau yang D ini berarti dia konsisten menggunakan bentukan penulisan jurnalistik kayak di koran-koran gitu untuk menghemat jumlah kolom. Itu ya, paham nggak atau bingung perbedaannya? Kalau tanda koma sebelum kata yang itu boleh? Boleh. Kalau di dalam bahasa jurnalistik ya. Karena tadi memang seperti itu. Dia tuh intinya pengennya menghemat kolom. Karena semakin banyak kolom, mahal, rugi, ya, itu. Atau Rian apa sih namanya tanda koma sebelum kata yang itu kalimat nggak efektif? Iya betul, seharusnya kalimat tidak efektif. Tapi ketika ditulis di media itu sah saja. Itu nanti kalian, makanya tadi kakak bilang kan, nanti kalau ada menemukan topik kalimat efektif, coba kalian tanyakan ke Teh Mei. Pasti ini masuknya ke kalimat tidak efektif. Tidak efektif. Karena subjeknya tidak ada. Tidak ada. Gitu. Makanya berbeda antara bahasa jurnalis, bahasa sastra dengan bahasa teks non-fiksi yang seperti normalnya gitu. Berbeda penulisannya. Gitu ya. Susah betul. Iya, kalau bahasa jurnalis memang sedikit lebih rumit. Karena kan tergantung dari arahan redaksinya kan, redakturnya gitu. Muatnya berapa kolom gitu. Kayak kalian aja nanti misal nih, kalian kan bisa kayak ngirim cerpen atau ngirim-ngirim kayak resensi buku atau opini-opini ke koran. Nah, kalau tulisan kalian tidak sesuai dengan kolomnya, dengan jumlah kolom yang diminta, tapi walaupun tulisan kalian bagus, itu otomatis langsung tidak diterima. Gitu. Kalau redaksi. Ya. Bagus ini. Nanti kalian harus menanyakan ini ya, ketika topik kalimat efektif. Karena pasti kakak yakin, ininya nanti jadinya kalimat tidak efektif. Karena subjeknya dihilangkan. Bukan dihilangkan sih, dilesapkan. Gitu. Jadi kalau di UTPK, ya? enggak. Jadi kalau di UTPK bukan nurut bahasa jurnalis kan, Teh?
Jadi kayaknya kita harus pintar mengkategorikan bahasanya juga sih Yan. Siapa sih tadi Teguh ya? Mhm. Jadi harus pintar mengkategorikan bahasanya. Kalau ini berarti kan ini walaupun soalnya memang menggunakan bahasa jurnalis, tapi dia pilihan ganda juga konsisten menggunakan pilihan bahasa jurnalis. Kalau dia tidak konsisten pasti jawabannya B. Berarti memang dia niat untuk memberikan penulisan gaya jurnalis ke soal ini gitu. Tapi biasanya mah enggak sih. Kan gini, kalau di UTBK ada bahasa-bahasa jurnalis. Berarti kan kalimatnya tidak efektif. Sedangkan yang sering ditanyakan adalah kalimat yang efektif, ya kan? Kalimat yang tidak efektif atau kalimat yang efektif gitu. Nah, kalau kakak lihat sih dari soal-soal sebelumnya, bukan jarang, malah hampir tidak ada yang menggunakan bahasa jurnalis gitu. Makanya kalian juga kalau belajar kalimat efektif yang kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah kan, bukan yang bentukan kayak sastra atau jurnalistik kan? Ya enggak? Iya kan, dengan pengajar Teh Mei ya biasanya ya, Teh Mei dan siapa? Kalimat efektif, Kang Jeffrey. Bulan. Siapa? Masih ingat nggak? Lupa. Oke, paling Teh Mei ya kalau tidak salah. Oke, coba. Mengerti tidak? Memang ini memang kakak akui untuk gimana ya, seumuran kalian. Ya sama-sama Ki. Untuk seumuran kalian ini memang sedikit akan lebih diminta untuk berpikir keras kalau menemukan bahasa-bahasa yang jurnalistik. Soalnya ya di orang yang sudah berkecimpung di bahasa pun kalau diberi soal ini nih, misalnya soal selain tidak enak dipandang, kemudian diminta untuk membuat kalimatnya menjadi efektif. Nah, itu juga akan banyak cara gitu. Salah satunya harus menemukan subjeknya terlebih dahulu kan, kayak yang tadi kakak bilang, karena subjeknya diresapkan gitu. Ya, berarti ini hotnya sangat tingkat tinggi ya. Hot. Bukan hot lagi. Triple hot ini. Bagus. Kemarin ketemu juta, sekarang hot ya Allah. Hot. Triple hot. Pangkat 3. Tapi kalian paham kan yang kakak maksud? Paham nggak? Paham, oke. Sip. Paham Kang lagi. Lanjut. Udah 9.24, nggak kerasa ya? Kita berakhir 9 berapa? 9.30. 9.30. Oke, disimpan deh ini TO 3 ya. Baru sampai nomor 3 ya? Soal nomor 3 ini ya? Nomor 4. Nomor 4. Oke. Ya, 4 ini. Ya, kita bahas lagi ya. Atau mau TO-TO yang lainnya juga boleh. Oke, nggak apa-apa tidak sesuai topik juga. Yang penting kalian topiknya mah sudah paham kan sebenarnya? Kayak gagasan utama, tanda baca gitu kan? Iya, sama-sama. Oke. Yang kemarin tuh Teh yang susah tuh. Gimana? Yang Apa sih mana? ada soal yang di TO yang kemarin sih, di TO 6. Kalimat manakah yang menjadi bukti paling tepat untuk jawaban pernyataan sebelumnya? Gimana gitu deh, pokoknya soalnya gitu aja. Ya, ini banyak yang protes sih dari kemarin juga yang bukti-bukti ya. Selalu tiap orang katanya itu pasti bukti-bukti gitu. Oke, nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya ya. Hari apa sih? Mana banyak bet lagi. Mana banyak bet. Kita ketemu lagi IPA 1 ya. IPA 1. Kalau nggak sama kakak juga sama Teh Debbie atau sama siapa nanti pengajar bahasa Indonesia ya. Nah, hari ini ada di IPA 1 ada Teh Debbie ya. Di judul. Oh, kalau enggak kalian ini ya. Kalian ikut minatnya kalian kuantitatif ya kebanyakan ya? Iya, boleh Kavi. Enggak sih, Teren mau ngambil bahasa Indonesia ntar sore. Hari ini. Oke. Nah, ini bisa ini ya, Rian ya. Nanti dengan Teh Debbie dibahas. Jadinya kan memang kelas minat kan difungsikan untuk mendalami kan? Mendalami ke soalnya kan. Kalau materi kan kalian udah dapat di ininya. Ini langsung di share screen aja nggak apa-apa. Bagus nih soal-soal. Nanti kalau waduh, kalau di share screen berarti ketahuan lagi. Di mute dulu atau notification-nya. Di mute. Ya, di mute dulu biar nggak ini. Udah pro nih. Oke ya. Nanti kalau belum selesai juga, nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Ketemu nggak ya? Pas 1. Oh, enggak.
Dikamis dengan Teh Mei ya makna kata. Oke, pokoknya nanti kalau ketemu lagi, kita bahas lagi ya soal TO. Oke. Nah, ini kan tinggal 4 menit lagi. Kita ini ya, kita proses dulu. Mudah ada prosesnya sama kayak tadi 5 soal. Makhluk apa itu proses? Makhluk apa itu proses? Oke, sebentar ya. Proses. Makhluk apa Proses. tuh? Buyung-buyung. Mudah. Yang teliti ya, tanda baca. Kalau ngejain soal tanda baca yang teliti ya. Oke. Soalnya kan tanda bacanya kecil, ketutup sama kalimat-kalimatnya. Ini kakak share. 5 soal kayak tadi. Aku bukan buyung-buyung. Kenapa tuh Jack? Si Jack bukan itu teh. Rian. Oh, Rian. Aturian. 734364. Jack, kalau lagi kuisis, background-nya kayak gimana, Jack? Maunya gimana teh maunya? Kan Jack yang suka gonta-ganti background. Oh, ini ada aja ya dia cara refreshing dia lucu loh. 364. Barik tadi yang izin ya? Dan Anda, Ikna, Teguh, Desa, Anissa, Anusia. Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Lydia agak lemot teh. Ini Gia udah ada? Udah ada, tapi di sini masih loading. Oh iya? Kurang amal Gia hari ini. Belum sedekah ya? Oke, sudah ini ya, sudah lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka silakan. Teliti ya. Harus betul semua. Insyaallah. Bismillah. Bismillah. Oke, agar kalian lebih fokus mengerjakannya, kakak sekalian pamit aja ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya, alhamdulillah. Walaupun sedikit tidak terstruktur ya, tapi insya Allah semoga tidak dilupakan materi tentang tanda baca ataupun cara menjawab soal-soal UTBK. Nah, silakan kerjakan post-testnya. Kakak pamit agar kalian lebih fokus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja.